Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Baik, PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa Pak? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ini adalah bagaimana proses pada pemeliharaan peralatan instalasi listrik ya. Kan ada beberapa manajemen dari sisi pemeliharaannya, yaitu dari sisi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga dari sisi pengendalian. Dari sisi perencanaan, bagaimana peralatan, pemeliharaan peralatan itu bisa kita liputi dari sisi harus ada koordinasi antara dari sisi kebutuhan pemeliharaan dan juga dari sisi kondisi sistem ya. Misalnya dari sisi jadwal, kemudian dari sisi jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap peralatan, karena setiap peralatan pemeliharaannya berbeda-beda. Kemudian dari sisi pengorganisasian, ya bagaimana rencana dari sisi pemeliharaan itu harus ada pengaturan dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi alatnya, kemudian dari sisi tugas tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. Ya. Kemudian bagaimana penggerakannya? Ya, di sini pengalokasian dari sisi sumber daya, ya bagaimana di sumber daya manusia itu sebagai penentu keberhasilan ya dari pencapaian adanya pemeliharaan peralatan kelistrikan ya. Bagaimana bisa sumber daya manusia itu menggerakkan timnya untuk bekerja dalam melakukan pemeliharaan peralatan. Kemudian dari sisi pengendalian ya. Pengendalian di sini bagaimana sasaran pengendalian, indikator-indikatornya yang ada juga harus jelas ya. Nah, pelaksanaan pemeliharaan ya pada dasarnya itu tentu kita lakukan berdasarkan SOP atau berdasarkan prosedur yang ada terkait dari sisi peralatannya. Nah, untuk memulai suatu pekerjaan ya biasanya peralatan itu pemeliharaannya ada syarat-syaratnya ya, ada SOP-nya bagaimana terkait pemeliharaannya, bagaimana terkait dari sisi monitoringnya dan sebagainya. Kemudian petugas yang melakukan pemeliharaan atau SDM yang melakukan pemeliharaan juga harus memiliki ilmu pengetahuan ya dengan dilakukan proses pendidikan ataupun latihan ya. Nah, secara rutin dari sisi tim pemeliharaan tentu melakukan proses bagaimana pelaksanaan pemeliharaan yang telah rutin dilakukan apakah berjalan sesuai dengan SOP atau dengan pedoman yang ada ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Hilang gambarnya Pak. Kenapa? Ya, ini udah muncul gambarnya. Udah Pak. Baik, nah ini kita melihat gambar dari struktur dasar sistem tenaga listrik ya. Mungkin kalian yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan listrik ya, baik swasta maupun negeri atau di pabrik ya atau di perusahaan manapun. Ya, bagaimana proses tenaga listrik ya dari sisi dia pembangkit kemudian disalurkan melalui transmisi sampai kepada konsumen ya. Kemudian ini beberapa ini juga ya, bagaimana sih sistem tenaga listrik dialirkan ya dari sumber sampai kepada konsumen juga ya.
Ada beberapa ini gambar dari konsep pembangkit listrik ya. Ada dia terpusat, ada juga dia tersebar. Ya, yang poin A adalah terpusat, sedangkan poin B adalah tersebar ya dari sisi pembangkit listriknya. Kemudian komponen utama ya yang adanya pada sistem tenaga listrik itu harus ada pusat pembangkit ya, electric generating station, kemudian harus ada dari sisi receive station ya, stasiun penerima, kemudian ada stasiun distribusi, dan juga harus ada konsumen ya yang menerima energi, sumber energinya, sumber energi listrik. Nah, ini ada beberapa sampel ya, jaringan distribusi secara radial. Ini jaringan distribusinya secara loop ya. Kemudian ini jaringan distribusi model spindle. Kemudian apa sih perbedaan ya jaringan transmisi dan distribusi listrik ya? Ada dari beberapa, misalnya dari fungsi jaringan, di mana jaringan transmisi itu berfungsi untuk menyalurkan listrik ya dari pembangkit ke gardu induk. Sedangkan jaringan distribusi itu berfungsi untuk menyalurkan listrik ya dari sistem transmisi ke pusat-pusat beban atau konsumen. Nah, sedangkan sistem dari penyaluran jaringan transmisi itu menggunakan sistem penyalurannya melalui saluran udara dan saluran bawah laut. Sedangkan jaringan distribusi itu menggunakan sistem penyaluran melalui saluran udara dan saluran bawah tanah ya. Nah, letak dari lokasi jaringan, kalau jaringan transmisi itu letaknya di area kota atau kabupaten, provinsi. Kalau jaringan distribusi itu terletak di area dalam kota ya. Kemudian penyangga dari sisi jaringan. Nah, jaringan transmisi itu ada menggunakan penyangga jaringannya dia berupa menara, sedangkan jaringan distribusi dia menggunakan penyangga jaringannya berupa tiang. Nah, tinggi penyangga jaringan dari sisi jaringan transmisi itu 30 sampai 200 meter ya, sedangkan dari sisi distribusi tinggi penyangganya kurang dari 20 meter ya, menyesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian bahan dari penyangga jaringan ya, jaringan transmisi bahannya berjenis baja ya, sedangkan distribusi dia berjenis ada baja, ada besi dan juga ada kayu ya. Kemudian jarak antar tiang, kalau dia transmisi itu jaraknya 150 sampai 350 meter, sedangkan pada jaringan distribusi 40 sampai 100 meter. Bentuk jaringannya kalau dia transmisi itu berupa radial dan loop, sedangkan distribusi ada dia radial, ada loop dan juga ada paralel interkoneksi. Kemudian dari sisi ke-9 perbedaannya dari komponen rangkaian. Kalau dia jaringan transmisi, komponennya ada resistansi, induktansi, kapasitansi, distribusi hanya resistansi dan induktansi. Kemudian dari tegangan sistem. Nah, jaringan transmisi itu lebih dari 30 kV ya, karena dia tegangan ekstra tinggi. Sedangkan kalau distribusi yaitu kurang dari 30 kV karena dia tegangan menengah hingga tegangan rendah. Itulah materi yang bisa disampaikan ya untuk pertemuan kita pada tanggal 31 Mei ini. Nah, jika ada pertanyaan, tanggapan dipersilahkan.